Hai Sobat Bersinar, kembali lagi dalam program podcast Otawamu, obrolan singkat, berwawasan menuju Indonesia bersinar. Otawamu, 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 obrolan singkat, berwawasan menuju Indonesia bersinar. Bersinar kobar Otawamu. Kali ini bersama dengan saya Martin Wahab, SIKOM, CH, CHT, Aha. CPC, Aha. CIL, Aha. CME, Oke. CSMS. Oke. Wow. Tidak tersalah dia. Oh, tidak salah ya. Nggak salah itu ya, Om? Tidak aman. Seorang pakar hipnoterapi, benar ya? Praktisi. Praktisi. Lebih Oh, praktisi hipnoterapi, juga sebagai event organizer, artis, seniman dan influencer di Gorontalo. Nah, Oke. ini kalau ngomong sama praktisi hipnoterapi ini, ada sebenarnya saya mau tanya tentang, tapi kita bagi dua saja temanya ya. Oke. Temanya tentang hipnoterapi dulu, baru yang kedua artis dan narkoba. Nah, mana dulu yang duluan yang pengen masih? Bebas. Bebas ya? Mau Oke. orang ambil dari mana aja. Saya tanya dulu soal hipnoterapi. Oke. CH itu apa itu CH CHT apa itu sebenarnya? Oke. Itu gelar non akademik. Ah, Kalau CH itu Certified Hypnotist, ah, CHT Certified Hypnotherapist. iya. Jadi ada dua. Itu beda tuh. Beda itu. Jadi hipnotis sama hipnoterapi itu beda. Oh, hipnotis dan hipnoterapi itu beda baru. Beda. Oke ya. Itu. Bedanya apa? Bedanya dari tingkatan keilmuan. Jadi Ah, paling dasar di di keilmuan hipnosis. hipnosis ya. Hipnosis namanya ya. Jadi kalau hipnotis itu kan awal ditemukan di tahun 1800-an lah. Iya. 1843 namanya James Braid. Jadi James Braid itu menemukan satu ilmu namanya hipnosis Hipnosis. yang mengaitkan antara bagaimana kita bisa mengontrol subconscious mind namanya. Oh, Jadi kalau manusia itu ada dua, ini bagus ini, iya. keren ini keren. Jadi manusia itu pada dasarnya punya dua alam kesadaran, Iya ya. alam sadar sama alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu. Alam sadar namanya conscious mind, Ah, kalau alam bawah sadar subconscious mind. Yang tidak banyak diketahui oleh manusia itu sendiri adalah yang paling paten yang berada di diri manusia itu adalah subconscious mind, alam bawah sadar. Oh, Karena alam bawah sadar itu mm. bisa sampai 80% penguasaannya di otak dibandingkan iya, alam benar. sadar. Ya, Gitu. ya. Jadi Benar. teori dasarnya di situ di hipnotis. Ah. Kalau hipnoterapis itu bagaimana kita bisa mengontrol keduanya. Oke. Orang bisa bikin subconscious mind naik ke conscious mind atau bisa menenggelamkan conscious mind ke dalam subconscious mind. Bingung kan? Saya juga Banget, di saya. awalnya bingung. Sama saya banget bingung. Yang Bingung nonton sekali. ini pada bingung juga. Jadi teori dasarnya begitu. Jadi kalau di hipnosis kita dasarnya, kalau hipnoterapis kita lebih ke bagaimana cara mengontrol, bahkan bisa jadi pengobatan. Pengobatan Iya, secara psikologi. Kan ada kalau psikolog iya, iya. atau psikologi itu adalah keilmuannya sendiri, hampir-hampir mirip lah dengan Hampir-mirip. hipnoterapi. Tapi kalau hipnoterapi kita tidak sedetail di psikologi. Iya, iya. Kalau psikologi detailnya, bahkan ada psikolog-psikolog yang merekomendasikan pengobatan tertentu dengan obat. Semuanya kalau di hipnoterapis pure tidak ada Tidak obat-obatan, tidak ada, obat-obatan. tidak. Jadi pure hanya hubungan komunikasi aja. Nah, kalau yang misalnya hipnotis kayak macam gendam, santet apa pelet itu? Itu masuknya hipnosis atau hipnoterapi? Kalau dari saya sendiri, yang sepengetahuan saya, kalau gendam itu berhubungan dengan spiritual. Spirit. Oke, ya. Jadi dengan spiritual, entah itu apakah dia harus bersekutu sama alam lain lah atau bagaimana, itu juga saya kurang tahu. Tapi gendam itu di luar. Di luar. Iya, di luar. Karena kalau bicara mengenai hipnosis itu ada keilmuannya sendiri. Iya, Keilmuannya sendiri walaupun belum ke akademik. Walaupun belum ke, kalau saya kan tadi dibacakan salah satu gelar saya adalah SIKOM, Iya. Sarjana Ilmu Komunikasi. Komunikasi. Di ilmu komunikasi itu ada bahkan psikologi komunikasi, dan di psikologi komunikasi termasuk tuh
hal-hal atau beberapa sub-sub topik yang ada di hipnoterapis ada tuh di psikologi komunikasi. Berarti berkomunikasi dengan alam bawah sadar juga termasuk Termasuk di situ. Cuman Oke. memang tidak masuk ke akademisi. ke akademis ya. Akademisinya nggak masuk gitu. Nah, kenapa nggak dimasukkan itu sampai? Karena untuk memasukkan satu teori itu harus ada pembuktian. Oh ya benar, harus ada, Harus ada validasinya, pembuktian. Yes, harus ada juga jurnal. Biasanya Betul, gitu. Nah, Gitu. kita rata-rata hanya dari praktek aja, tapi kita untuk menemukan inti dari teori ini benar atau tidak itu tidak ada hal yang bisa membuktikan. Saya tidak bisa lihat isi kepalamu gitu. Jadi kalau masuk ke akademisi itu kan memang harus bisa kita lihat sistem marketing seperti ini ya, begini susunannya. Tapi kalau sistem kinerja alam bawah sadar dan alam sadar kan kita tidak bisa lihat. Iya, Jadi belum ada pembuktian secara akademisi. Makanya hanya dia sebagai teori praktisi dan ya begitulah gitu. Jadi non akademik. Oke, mantap luar biasa. Cuman masalahnya begini. Oke. Yang beredar di masyarakat ini kan hipnosis atau hipnoterapi ini negatifnya. Negatif. Bagaimana sebagai seorang praktisi hipnoterapi ya menanggapi hal itu? Kalau untuk tanggapan sah-sah saja. Sah-sah Terserah mereka mau anggap negatif atau tidak. Tapi makanya saya mengambil gelar itu untuk mendalaminya. Ini negatif bukan sih? Oh iya, Gitu. Ini benar. positifnya ada enggak atau negatifnya ada enggak? Dan setelah saya belajar mengenai itu, ya manfaatnya lumayan besar di hidup saya secara pribadi. Pun pernah menjadi relawan di BNN. Oh, pernah jadi relawan Pernah ya? jadi relawan dan Luar biasa. bahkan saya adalah mantan pengguna. Oh, Sebenarnya saya adalah mantan pengguna. Saya mantan pengguna sudah jauh 20 tahunan yang lalu. Dapat tahu kalau saya so tua. Saya mantan pengguna dan pure itu gara-gara kehidupan gitu. Oh, Jadi oke, ya iya, lingkungan iya. lah. Banyak para pecandu, para pengguna narkoba itu yang di kehidupan karena lingkungan sekitarnya. Dan saya pun termasuk di situ. Ya. Saya tidak direhab, bahkan saya merehab diri saya sendiri melalui teori-teori dasar tadi. Wow, luar Hipnoterapis, biasa, mantap. Yes, jadi kalau di keilmuan dari hipnotis ataupun hipnoterapis itu ada namanya self hypnosis. Iya. Self hypnosis adalah Pernah kita saya pelajari mengontrol diri. Saya adalah performer ya. Jadi setiap kali saya manggung tidak pernah saya bilang dimanapun, saya mengatakan dimanapun kalau saya tidak pernah demam panggung. Iya. Pasti setiap kali saya mau nge-MC, saya mau main sulap, saya mau apapun, saya show itu demam panggung pasti Demam ada. panggung pasti ada. Self hypnosis itu saya fungsikan untuk mengontrol demam panggungnya itu biar kita jadi terbiasa. Menanamkan di alam Yes. bawah sadar kalau iya benar Gitu. benar. Teman-teman yang nonton ataupun yang ada di sini pasti pernah tahu kalau dicubit itu sakit. Iya, benar. Iya, benar. Pasti Nah, itu. Dari Saraf itu. kalau di anak bayi kita cubit pasti nangis. Iya. Kenapa besar sekarang kalau saya cubit tidak nangis? Enggak tahu. Ya kinerja otak sudah membiasakan rasa cubitan itu. Iya, pas. Benar, Sakitnya cuma benar, sampai ke situ. Iya, benar. Dan ada pembandingnya Pembanding, adalah akan lebih sakit kalau jatuh dan luka atau lecet. Akan lebih sakit itu dan Oke. iya kan? Hmm. Nah, jadi orang kita secara tidak sadar sudah tahu standar sakit cubitan itu ada yang lebih sakit dari itu. Makanya cubitan sudah tidak terlalu sakit. Oh, gitu. Semakin ke sini dan itu adalah kinerja self hypnosis. Iya, iya. Nah, demam panggung saya tidak akan pernah bisa hilang. Siap. Tapi bagaimana cara mengontrol? Karena iya, saya sudah benar. terbiasa merasakan demam panggung. Oh. Gitu aja. Ibaratnya kayak begini, contohnya kayak macam saya nih, saya takut akan sesuatu, tapi Yes. saya menanamkan lagi kayak macam ada ketakutan saya yang lebih besar Yang lagi. lebih besar lagi. Makanya ketakutan saya yang sebelumnya Sudah tidak hilang, tapi sudah terbiasa dengan Oh, ketakutan gitu. itu. Jadi tidak hilang sebenarnya. Baru Tidak oke, hilang. oke, Tidak iya. ada yang bisa menghilangkan rasa atau apa kayak macam. Tidak ada yang manusia satupun di muka bumi ini yang bisa menghilangkan rasa kecewa, Ya, rasa sedih, rasa marah. Tidak ada yang bisa kasih hilang. Itu alamiah manusia. Alamiahnya manusia karena kita punya rasa, gitu Iya, kan? iya, Nah, benar. kita punya rasa Iya, benar. dan ditambah kita juga punya pikiran, Pikiran. gitu. Nah, Iya, bagaimana benar sih. perasaan kita Iya, ini iya. bisa kita kontrol melalui pikiran kita, seperti itu. Jadi ada yang pernah pisah sama pasangannya. Awal-awal dia, stresnya minta ampun, telepon di mana sup, gitu. Karena baru pisah. Hmm. Tapi lama kelamaan dia sudah tidak telepon saya lagi. Sudah terbiasa. Karena sudah terbiasa Ya, seperti benar. itu. Rasa kecewa dan penyesalannya tidak hilang. Cuman dia sudah terbiasa dengan itu. Nah, menurut Mas Martin sendiri berarti Oke. sebenarnya
hipnoterapi ini sebenarnya berguna untuk pemulihan. Pemulihan sangat-sangat berguna. Sangat berguna. Iya, selayaknya psikologi, kita juga punya teori-teori di mana kita harus menemukan pembanding. Saya saat itu terpuruk luar biasa. Saya menggunakan barang haram ini. Itu beberapa tahun silam. Lebih dari 10 tahun yang lalu. Dan tadi saya, 20 tahun sekarang 20 ya. karena sekarang 2024 ya. Saya di 2004 aja itu saya sudah kelas 2 SMA. Saya menggunakan barang itu dari kelas 1 SMA. 2004 saya kelas SD kayaknya itu. Ya, jadi dari 2002 apa 2003 itu saya sudah menggunakan barang ini. Awalnya dari coba-coba karena saya juga bermain musik dan sebagainya. Jadi sudah lebih dari 20 tahun lalu saya menggunakan ini barang. Dan di 2000 kurang lebih di 2006 apa 2007 setelah saya lulus sekolah, itu saya sudah menemukan sesuatu hal yang baru yang menjadi pembanding sehingga saya tidak lagi terfokus di barang ini. Oh gitu. iya. Jadi berarti saya merehab diri saya sendiri untuk keluar dari itu barang, menemukan barang yang baru. Nah, barang yang baru ini tidak buruk. Jadi saya menemukan di 2008 saya menemukan namanya seni magic sulap. Sulap. Jadi saya belajar di sulap, saya fokuskan diri saya di sulap. 2 tahun saya belajar dan terfokuslah di situ hingga sampai saat ini. Akhirnya pemikiran untuk menyalahgunakan itu sudah hilang gara-gara itu. Ya, itu. Nah, ini menarik tadi karena Mas Martin sempat singgung soal pernah menyalahgunakan. Saya tidak bilang menggunakan tapi menyalahgunakan. Yes. Apakah memang artis itu atau seniman itu identik dengan barang narkoba atau bagaimana itu? Saya tidak bisa bilang identik. Saya hanya bilang bidang seni itu, apalagi di seni pertunjukan seperti kita yang sering ke luar kota, kita yang sering kemana-mana, itu pasti dekat dengan hal-hal seperti itu. Dekat. Jadi kita tidak bilang identik, tapi ada banyak. Maaf itu kalau itu dari. Jadi kalau lingkungannya itu sangat dekat dengan hal-hal seperti itu karena sekali ya. Saya juga salah satu MC Crowd. MC Crowd itu tadi kita baru bincang-bincang sama Andre di situ. Jadi MC Crowd itu MC yang mendirect DJ kalau lagi show di salah satu klub atau pub. Nah, saya salah satu MC Crowd juga. Saya punya profesi itu. Apalagi kalau kita ada di dunia seperti itu, dunia malam tuh. Iya benar. Kita harus show-nya di atas jam 12 malam. Kita dekat dengan barang-barang seperti itu. Itu luar biasa, dia punya tantangan, dia punya rintangan saat ditawarin, saat ngeliat ada teman yang menggunakan itu dan sebagainya. Itu pasti ada. Pasti ada. Dan karena kalau kreativitas kita sudah ditekan dengan barang-barang seperti itu, ya nggak kreatif lagi. Trik agar para seniman atau mungkin generasi muda supaya menghindari ini barang ini, karena kayak Mas Martin bilang tadi dekat dengan itu. Nah, bagaimana supaya menghindari barang ini? Oke, yang pertama mungkin orang harus cover dulu sampai diri. Iya benar. Orang cover dulu. Covernya bebas dari Anda. Terserah Anda mau cover dengan hal yang spiritual, questions mungkin, atau bahkan lebih bagus kalau ada namanya ini lagi. Mungkin sekedar mengulangi atau mungkin pernah dengar. Iya, ada tiga sistem di dalam pengendalian diri kita. Yang pertama adalah intellectual questions, emotional questions, dan spiritual questions. Kalau intellectual questions itu biasa kita dapat di sekolah, IQ. Gitu ya. Kalau emotional questions itu kita dapat di lingkungan hidup, di luar sekolah, di luar yang akademis. Spiritual questions ya hubungan kita sama Tuhan. Titik gaspot di dalam otak kita. Nah, covernya dari situ. Yang pertama, tingkatkan intellectual questions. Kalau ada yang baik dan tidak baik, itu berdasarkan intellectual questions. Ini baik, ini tidak baik. Ya udah, stop sampai situ. 1 tambah 1 sama dengan 2. Tidak ada sama dengan 2,5. Gitu. Karena udah ilmu pasti. Itulah intellectual questions. Gitu. Baik tidak baik, ini yang baik yang saya ambil. Mana ada orang mau makan yang kotor daripada makanan yang bersih gitu. Emotional questions untuk mengontrol diri itu disitulah tempatnya adalah dari hipnoterapis atau self hypnosis itu. Pandai-pandai untuk mengontrol emosi.